Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak Nani sedang ada di salah satu daerah yang sangat bersejarah, yaitu daerah di mana sang proklamator kita, presiden kita pertama di daerah Blitar, di sini telah dimakamkan Bapak Bung Karno, ya Bapak Bung Karno atau disebut dengan Insinyur Soekarno. Kita akan jalan-jalan virtual di sini, kita akan jalan-jalan melihat biografi beliau dan kita akan berziarah ke makam beliau. Oke, ikuti perjalanan kita. Oke, terima kasih. Perpustakaan di daerah Blitar, kita lihat di Museum Peninggalan Bapak Soekarno. Yuk kita ikuti. Dan inilah sosok patung Bapak Insinyur Soekarno yang sedang membawa buku, karena beliau sangat senang sekali membaca. Dan pada waktu itu di penjara beliau pun juga membaca terus-menerus, dan banyak biografi tokoh-tokoh dunia yang beliau baca. Nah, sekarang kita ada di papan di mana riwayat singkat Bung Karno, ya. Bapak Bung Karno itu lahir pada tahun 1901. Beliau lahir di daerah Surabaya. Nama kecilnya adalah Kusno Sosro Diharjo, dan ayahnya adalah Raden Sukemi Sosro Diharjo dengan ibu Ida Ayu Nyoman Rai Sariben. Nah, pada masa kecil beliau, sewaktu kecil pernah tinggal di tempat kakeknya di daerah Tulungagung pada usia 6 tahun. Ikut ayahnya dengan bertugas di Mojokerto sebagai mantri guru, dan beliau pernah bertugas di Mojokerto. Ayah Bapak Soekarno, beliau di sekolah Ongkoloro atau Erstedt Island School yang sekarang menjadi SDN Purwo Tengah yang ada di kota Mojokerto, ya. Pada masa remajanya beliau juga bersekolah, lulus dari ILS, melanjutkan sekolah ke Burger Bager School, sekolah menengah yang ditempuh selama 5 tahun di daerah Surabaya, ya. Ini pada masa kuliah yang sekarang disebut dengan daerah ITB, dan yang sekarang disebut ITB merupakan dulu Teknik Hages School atau THS di Bandung, dan mulai aktif dalam perjuangan pergerakan serta menemukan konsep perjuangannya, yakni Marhainisme. Dan pada awal tahun 1926 sampai 1932 merupakan awal perjuangan beliau. Dan pada tahun 1934 sampai 1938 beliau sempat diasingkan di daerah Inde karena melawan Belanda. Pada tahun 1938 sampai 1942 juga sempat diasingkan di daerah Bengkulu. Dan pada tahun 1943 sampai 1945 merupakan pra-kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, itu merupakan pra-kemerdekaan. Dan pada tahun 1945 sampai 1949 merupakan awal kemerdekaan. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama Bung Hatta beliau diangkat sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Dan pada tahun 1950 sampai 1965 merupakan kiprah di dunia internasional, dan pada tahun 1967 sampai 1970 merupakan akhir hayat beliau. Dan ini jam peninggalan beliau, yaitu dengan mereknya Rolex Wristwatch. Nah, arloji Rolex, ya. Ini jam peninggalan beliau. Kita lanjutkan ke Parker Pens atau tinta. Nah, pulpen Parker. Nah, ini tinta yang biasanya digunakan beliau. Kita lanjutkan ke parfum Salimar. Nah, ini parfum yang sering digunakan beliau juga. Nah, dan ini adalah baju yang sering digunakan beliau pada waktu di era memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan ada kacamata beliau, nah, dan kopiah yang sering digunakan beliau. Nah, kopiahnya yang sering digunakan beliau pada waktu di era perjuangan, ya.
Nah, di sini ada baju warna putih juga sama, kemeja yang sering digunakan beliau pada waktu perjuangan. Oke. Nah, di sini ada keris Kiai Sekar Jagad. Nah, ini ada peninggalan beliau yaitu keris Kiai Sekar Jagad. Nah, ini foto beliau, lukisan beliau dalam bentuk lukisan. Ini gong, fotografi rumah pengasingan Bung Karno yang ada di Brastagi, Sumatera Utara. Nah, dan Bung Karno itu sempat diasingkan karena mengancam Belanda pada waktu itu karena Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, ini rumah pengasingan Bung Karno yang ada di ND di daerah Flores. Nah, ini rumah pengasingan beliau yang ada di daerah Bengkulu. Dan ini ada juga rumah pengasingan beliau yang ada di Sumatera Utara di Prapat. Ini foto-foto asli pada waktu itu pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu pada waktu proklamasi ya. Nah, di sini ada foto beliau bersama yang pakai kacamata itu bersama Bung Hatta atau Pak Hatta. Nah, di sini juga Soekarno sedang menuju mimbar rapat raksasa bersejarah pada tanggal 19 September 1945 di lapangan Ikada. Rapat raksasa dikepung ketat oleh bala tentara Jepang. Nah, pada waktu itu Indonesia juga diserang oleh Jepang juga karena pada waktu itu Belanda menekan Jepang yang ada di Indonesia supaya bergeser ya. Mendapat tekanan pada waktu itu, pada waktu menjajah Indonesia. Nah, ini banyak sekali foto-foto beliau. Oke. Ini pada waktu Soekarno kunjungan ke Kamboja tahun 1964 ya, setelah Indonesia merdeka. Ini Bapak Soekarno sedang mengikuti KTT pertama Gerakan Blok ya. Sedang berkomunikasi dengan orang-orang luar negeri karena Bapak Soekarno itu sangat gemar membaca. Beliau memahami beberapa bahasa. Oke. Ini foto Bapak Soekarno dengan Ibu Fatmawati, istri beliau. Inilah rumah lahirnya Bapak Bung Karno ya. Itu lahir di daerah Genteng, Surabaya. Nah, ini rumah kos Cokro Aminoto. Pada waktu itu Bapak Soekarno sedang indekos di rumahnya ya karena menempuh pendidikan. Dan pada masa kecilnya juga ada di daerah Jombang. Nah, ini di daerah Wisma Singgah Raden Sugeni. Nah, ini rumah masa kecil Bung Karno. Nah, ini di daerah Bung Karno pernah tinggal di Dusun Gang Buntu, Desa Rejo Agung, Jombang. Nah, saat ayahnya mendapat tugas menjadi Menteri Guru di wilayah Ploso pada tahun 1901 sampai 1907. Namun rumah bersejarah tersebut sudah roboh, kini tinggal fondasi. Nah, ini peninggalannya. Nah, yang ini di daerah kita yaitu
di daerah Mojokerto ya. Nah, ini di daerah Sekolah Ongkoloro yang sekarang disebut dengan SDN Purwo Tengah yang ada di kota Mojokerto. Barangkali anak-anak kalau main ke Mojokerto, ke kota atau ke alun-alun, nah ini dekatnya alun-alun ya. Ada sebuah sekolah yang pernah tempat belajar Presiden pertama Indonesia ya pada waktu SD, karena bapaknya Pak Soekarno itu seorang mantri guru pada waktu itu. Nah, ini tinggal di rumah Jalan Gajah Mada, di daerah Jalan Gajah Mada. Dan ini dalam pojok Kediri penuh cerita. Ini kantor untuk meminang Ida Ayu. Ini tempat Kusno, Desa Pohon Sukun, Soekarno di Pengasingan Ende, rumah Pengasingan Ende. Kita sekarang mau ke makamnya Bapak Bung Karno. Nah, di sini juga ada banyak penjual-penjual. Di sini ada kolam ikan. Di situ ada relief-relief Bapak Bung Karno. Ini penjual-penjual oleh-oleh dari Blitar. Nah, kerajinan-kerajinan Blitar. Kita beli tiket dulu karena di sini biasanya ada tiketnya. Untuk masuk ke makam kita beli tiketnya dulu. Sekarang kita masuk ke area makam Bapak Bung Karno. Sini dimakamkannya Bapak kita, Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator, Bapak yang berjasa untuk kemerdekaan Indonesia di Astono Mulyo. Nah, di depan kita ini adalah makam beliau. Sekarang kita akan berziarah ke makam beliau. Nah, yang paling tengah ini makam beliau, dan yang di sampingnya ini itu adalah makam dari Raden Sugeng Sosodiharjo. Dan di sampingnya yang sebelah sini ini adalah makam dari Nyonya Ida Ayu Nyoman Rai Sugeng Sosodiharjo. Kalau ini kita ada di pintu keluar. Nah, sekarang kita disambut dengan beberapa oleh-oleh dari khas dari daerah Blitar, yaitu banyak sekali kerajinan-kerajinan tangan. Nah, ya kita ikuti ya. Ini banyak sekali oleh-oleh kerajinan tangan. Penuh sekali orangnya.
sekali kerajinan tangan khas. Adik beli apa adik? Adik beli apa adik? Satu aja itu aja. Itu taruh kantong. Gitu. Iya dek, bawa dek, yang bawa sendiri.